Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada, silahkan menghubungi YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda lancar untuk menghubungi kami. Matur nuwun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja berada yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat pengamalan, dan juga nikmat umur, ditambah lagi yang disebut nikmat sehat sempat. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mahal harganya, perlu kita syukuri. Karena kalau nikmat dari Allah tidak disyukuri, wah itu mutlak kita tidak syukur kepadanya. Karena nikmat Allah sangat banyak yang diberikan, baik yang zahir maupun yang batin. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmat yang telah kuberikan, mutlak tidak akan mampu menghitungnya. Nah, nikmat itu harus disyukuri, tidak asal dirasakan saja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmat-nikmatku, aku akan kutambah nikmat itu. Tapi apabila kamu mengingkari nikmat-nikmat yang telah kuberikan, tunggu siksaanku sangat pedih. Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya dan keluarganya serta seluruh para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya, insyaallah nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini kita sampaikan yaitu nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilan memberikan nasihat kepada kita, jangan diabaikan, ikuti. Yang pertama adalah nasihat Syekh Abdul Qadir kepada kita, kita harus belajar diam agar suara kita didengar. Kita harus banyak diam supaya suara kita itu nanti didengar oleh orang, oleh umat, oleh masyarakat. Tapi kalau kita banyak bicara bahkan enggak didengarkan oleh masyarakat itu, bahkan diejek. Nah, itu makanya kita harus belajar diam agar suara kita lebih disemarakkan oleh umat di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar sabar. Belajar sabar agar tindakanmu atau tindakan kita lebih benar. Belajar sabar agar tindakan kita
lebih benar. Itu. Ketiga adalah maafkan kesalahan orang lain. Tutup aibnya dan lupakan segalanya hal-hal yang tidak cocok. Tutup aibnya, maafkan kesalahan orang lain. Jangan malah dendam kita. Kita harus orang lain salah dengan kita maafkan. Dan kita tutup aibnya. Nah, itu sangat mulia. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tujuan kita hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku diciptakan oleh Allah, aku menciptakanmu. Aku tidak menciptakanmu terkecuali untuk beribadah. Jadi kita hidup di dunia ini semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita bisa ibadah kita itu terus langgeng, tiap kita bekerja niatlah beribadah kepada Allah. Bekerja niat beribadah, membantu orang tua niat beribadah, mengurusi anak niat beribadah. Pokoknya diniati ibadah semua. Maka itu adalah kita ada nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengingat Tuhan, selalu kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, orang yang baik adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang baik itu orang yang bisa nahan amarahnya. Kalau orang yang tidak baik ya nggak bisa nahan amarahnya. Makanya jadilah orang yang bisa menahan amarahnya. Jangan mudah emosi. Ya sedikit emosi. Nah itu nggak jadi, itu murah namanya itu. Tapi orang yang baik adalah yang bisa menahan amarahnya. Pilihlah ucapan yang baik untuk disimpan, untuk disampaikan. Pilihlah ucapan-ucapan yang baik untuk disampaikan kepada orang lain. Kalau belum menyampaikan, simpan dulu kata-kata itu. Enak apa tidak dirasakan orang lain, apa bagaimana. Nah itu perlu disidang dalam hati kita. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau orang berilmu itu, setan saja itu banyak ilmunya itu. Iblis itu ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Tapi tidak punya adab dia. Makanya aku menghormati orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Makanya kita harus banyak memakai adab. Mau sholat pakai adab. Mau mandi pakai adab. Mau makan pakai adab. Mau minum pakai adab, insya Allah itu yang dihormati. Kalau sekedar ilmunya itu, setan itu, iblis itu lebih pintar daripada manusia. Nah maka para hadirin, demikianlah yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hendaknya kita bisa juga mengikuti apa yang telah dinasihatkan Syekhina al-Kiram Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawara. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.